Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anggita Damayanti Sutarjo dengan NPM 18.174 dari kelas Hukum Asuransi A, dosen pengampu Ibu Stuti Restuti SHMH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus Kresna Life dalam upaya perlindungan dan penyelesaian sengketa menurut aturan otoritas jasa keuangan. Nah, yang pertama itu ada heading. Nah, satu itu kepada PT Kresna Life. Yang kedua dari Siti Anggita Damayanti S, pokok masalah gagal bayar yang dialami Kresna Life atas produknya. Para pihak ada debitur atau pemilik utang dan kreditur yaitu pemberi utang. Pada tahun 2020 sampai 2021 perihal kasus Kresna Life Insurance dalam aturan OJK. Yang kedua ada legal issues. Nah, yang pertama itu legal issues-nya adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh PT Kresna Life, dan yang kedua adalah bagaimana penyelesaian yang telah dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan atas kasus gagal bayarnya PT Kresna Life. Selanjutnya ada asumsi atau identifikasi fakta hukum. Nah, PT Asuransi Jiwa Kresna atau yang lebih dikenal dengan Kresna Life, PT Asuransi Jiwa Kresna adalah merupakan sebuah perusahaan jiwa yang didirikan pada tahun 1991. Perusahaan yang berkantor di Jakarta Pusat ini merupakan bagian dari grup keuangan bernama Kresna Group. Nah, Kresna Life sendiri sebelumnya menyatakan harus menunda pembayaran dua produk asuransinya, yaitu Kresnali Investa atau yang dikenal dengan Keilita dan Protekta Investa Kresna atau PIK. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sendiri memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengawasi lembaga keuangan yang di Indonesia. Maka dari itu, OJK sendiri melakukan audit atau pemeriksaan kepada Kresna Life. Saat OJK melakukannya, mewajibkan PT Asuransi Jiwa Kresna Life untuk membayar klaim yang telah diajukan oleh pemegang polis dan juga memerintahkan PT Asuransi Jiwa Kresna Life untuk menyusun perencanaan keuangan yang lebih sehat, langkah penyehatan keuangan perusahaan, komitmen pemegang saham, pengendali mengatasi permasalahan PT Asuransi Jiwa Kresna, serta rencana pembayaran klaim asuransi secara detail. Aspek perlindungan konsumen yaitu OJK harus memastikan bahwa konsumen punya hak mendapatkan perlindungan atas klaim asuransi dari penanggung perusahaan asuransi. Pasal 4 huruf D, E, H, UU PK, Junto pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan kewajiban bagi penanggung perusahaan asuransi memenuhi apa yang menjadi hak konsumen pasal 7 huruf A, F, G, UU PK, di mana UPK sebagai payung hukum perlindungan konsumen. Selanjutnya ada brief review. Nah, brief review dari kasus ini adalah dari kronologi tersebut, dengan adanya kasus tersebut, tentunya kepercayaan dari masyarakat asuransi berkurang. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, pihak asuransi harus bisa mengatur strategi dengan bijak agar kedepannya produk yang ditawarkan bisa menarik minat para nasabah lagi. Dan tentunya pada kasus seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi. Selain perusahaan asuransinya, pemerintah tentunya harus ikut harus ambil andil dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan dan pendanaan kewajiban pembayaran utang pasal 2 ayat 5 yang menyatakan permohonan pernyataan pahili terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada statement fact. Nah, yang pertama itu PT Kresna Life menunda pembayaran polis atas produk Kresnali Investa atau Kilita dan Protekta Investa atau PIK karena terdapat masalah atau underlying investment. Yang kedua, PT Kresna Life menunda pembayaran atas penembusan polis. Nah, ini dilakukan dari tanggal 11 Februari 2020 sampai 10 Februari 2021. Yang ketiga, ada PT Kresna Life menunda pembayaran manfaat atas investasi sesuai dengan aturan polis. Yang keempat, diadakannya pertemuan virtual antara pihak nasabah dengan pihak PT Kresna Life untuk membahas kejelasan mengenai polis yang sedang
yang sedang dipermasalahkan. Namun, saat dilakukan pertemuan, nasabah merasa tidak ada kejelasan dari polis tersebut. Yang kelima, akhirnya nasabah meminta otoritas jasa keuangan untuk turun tangan membantu menyelesaikan persoalan ini. Yang keenam, tanggal 24 Juli 2020, pihak PT Kresna Life menyampaikan pembayaran mengenai pembayaran polis dalam nominal premi tertentu, seperti 50 juta akan terus berjalan dan sisanya akan diinformasikan kembali. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 2021, 14 Agustus 2020, OJK menyatakan telah memberikan peringatan atau kartu merah pada PT Kresna Life yang dikeluarkan melalui surat OJK nomor S342-NB-2-2020 tanggal 3 Agustus 2020. Nah, di sini ada legal memorandum. Yang pertama itu perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh PT Kresna Life. Nah, perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus ini tentunya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK sendiri berperan untuk melindungi nasabah dari kerugian yang ditimbulkan dari transaksi suatu asuransi yang sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Untuk legal memorandum yang kedua, ada penyelesaian prestasi yang telah dilakukan oleh OJK atas kasus gagal bayar PT Kresna Life. Nah, tentunya pihak yang dirugikan adalah nasabah pemegang polis, sesuai dengan aturan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah, yaitu ketentuan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang masih tidak menutup jalan bagi nasabah untuk melakukan upaya hukum lain di luar lembaga kepailitan. Karena dalam ini yang dibatasi hanyalah para pihak kreditur di bidang hukum formil atau hukum acaranya. Nah, dalam KUHP Perdata juga diatur secara eksplisit mengenai perjanjian pada umumnya. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian disebutkan bahwa asuransi merupakan perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung atau yaitu perusahaan asuransi mengikatkan dirinya kepada tertanggung yaitu nasabah perusahaan asuransi. Conclusion. Nah, conclusion pada kasus ini adalah dasar teori dari kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pilot bagi perusahaan asuransi adalah karena mudahnya persyaratan dalam kepailitan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan baik permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Apabila terjadi, maka OJK memiliki kewenangan dan pengajuan permohonan pernyataan pilot bagi perusahaan asuransi yang tersentral pada suatu lembaga. Namun, dengan penyentralan ini tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh lembaga terkait. Nah, di sini ada dua recommendation yang saya kasih. Yang pertama, memakai pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 atau /POJK.05.2016 mengenai sanksi administratif. Yang kedua dan juga pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 /POJK.05/2016. Nah, segala referensi dari sumber yang saya ambil ada sebagai berikut ini, mulai dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya. Oke, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.